Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 Nabim PPKM FKIF ingin menayangkan sebuah video mengenai suatu permasalahan sosial di lingkungan masyarakat sekitar. Dan kali ini kami mengambil dalam bidang pendidikan akibat pandemi virus corona. Selamat menyaksikan. Membuka pandangan yang dekat namun tak terlihat. Semua bermula dari Wuhan, menyebar kemana-mana tanpa pemberitahuan. Melampaui batas negara dan jabatan, memapar segala bangsa tanpa sapaan. Hari-hari penuh kekhawatiran, di mana doa terbaik sudah dipanjatkan. Bekerja, belajar, dan ibadah sudah dirumahkan, menunggu nasib penuh harapan. Kami, pelajar Indonesia, diharuskan berkumpul dengan pembatas kaca. Berinteraksi di dunia yang maya, yang tak pernah kita duga sebelumnya. Pelajaran kami memang terus berjalan, mengikuti kemana alur kurikulum pergi. Namun, tidakkah kalian sadar, tak semua pelajar mampu menyamakan langkah. Keterbatasan, kekurangan dan kemiskinan menghantui ia yang terbelakang. Runcing bagi mereka yang kekurangan. Tak ada yang sama dan tak bisa disamakan. Dunia tidak rata. Tidak semua tinggal di kota, tidak semua serba ada. Sadarlah, lihatlah sekelilingmu. Bayangkan ia yang tak punya apa-apa. Bayangkan, ia yang jauh dari jangkauan jaringan, adilkah bagi mereka? Kini bukan perlombaan tentang siapa yang lebih dulu mengacungkan tangan. Tapi sekarang, tentang siapa yang lebih dulu mendapat jaringan. Sadarlah, lihat kemampuan di sekelilingmu. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Tak semua orang paham hanya dengan tugas-tugas yang ia kerjakan. Kadang bimbingan memang diperlukan. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi chemistry dan situasi kadang diperlukan. Perwujudan kehidupan manusia semakin lama semakin kompleks dengan permasalahan yang kompleks pula. Hal ini tidak hanya terjadi di negeri ini, namun juga menjadi topik permasalahan di dunia internasional. Coronavirus menjadi masalah yang melanda dunia saat ini, tidak luput negara Indonesia. Virus ini menyebabkan banyak kegiatan di berbagai bidang terhenti guna meminimalisir penyebaran yang terjadi. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu yang terdampak yaitu dari bidang pendidikan. Menurut Indra Karismaji, pengamat pendidikan dari Center of Education, Regulation, and Development Analysis, menyatakan bahwa dengan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita saat ini menunjukkan Indonesia belum siap sepenuhnya menghadapi model pendidikan di abad 21. Dalam dunia pendidikan, pemerintah masih menginstruksikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan agar tetap menggunakan metode pembelajaran daring. Semua itu dilakukan untuk efektivitas pemutusan mata rantai COVID-19. Pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentu berdampak terhadap metode pembelajaran yang dilakukan oleh para tenaga pendidik. Demikian pula penerimaan atas pembelajaran dari peserta didik pun sangat beragam. Seringkali peserta didik tidak memahami materi maupun penyampaian dari guru. Terlebih, orang tua atau wali muridnya lagi-lagi mengalami gegar pembelajaran yang luar biasa. Orang tua yang sibuk bekerja dengan terpaksa harus mendampingi anak-anak mereka pada saat jam pembelajaran daring. Anak-anak yang biasanya belajar di sekolah seketika harus melakukan pembelajaran di rumah. Untuk level SMP, SMA hingga perguruan tinggi barangkali tidak terlalu mengkhawatirkan. Untuk level SD bahkan SMP, tidak sedikit dari orang tua yang mengeluh akibat pembelajaran daring ini. Harus diakui bahwa tidak sedikit permasalahan pendidikan yang muncul selama pandemi. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan permasalahan yang timbul akibat COVID-19 ini. Masih banyak tenaga pengajar atau guru di daerah-daerah yang belum siap dengan penggunaan teknologi pembelajaran. Para orang tua siswa memiliki beban yang sangat berat.
Karena dengan pemberlakuan belajar daring, otomatis mereka harus pula setiap saat mendampingi anak-anak mereka belajar. Infrastruktur yang kurang merata di setiap wilayah menyebabkan jaringan internet yang berbeda di setiap wilayah. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada wilayah tertentu yang tidak bisa tersentuh oleh jaringan internet. Bahkan juga untuk mencari jaringan internet, ada yang harus rela-rela mencari sinyal yang jauh dari rumahnya. Selain jaringan internet, kuota pun menjadi masalah ketika pembelajaran daring. Yang mana harus membeli kuota di tengah krisis ekonomi masyarakat. Memang benar, jika ada perkataan pemerintah memberikan bantuan kuota gratis kepada para pelajar, tetapi itu tidak seefektif yang kita bayangkan. Bahkan ada yang sampai sekarang belum mendapatkan bantuan kuota gratis dari pemerintahan. Yang mana mau tidak mau, para pelajar harus membeli kuota internetnya dengan uang sendiri. Banyaknya orang tua siswa berada di bawah garis kemiskinan juga menjadi masalahnya, yang membuat mereka tidak mampu menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis online seperti yang diharapkan. Mau tidak mau, harus mempunyai fasilitas pembelajaran online seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Pembelajaran daring juga dapat menyebabkan masalah pada kesehatan. Pembelajaran daring bisa menyebabkan kesehatan mata menurun karena terlalu lama menatap layar. Selain itu juga, badan terasa pegal dan lelah karena duduk terus-menerus. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dari akibat dari COVID ini. Yang harus dilakukan adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian, belajar toleransi akan kesadaran sekitar. saling membantu merupakan hal yang harus dilakukan dan selalu berpegang teguh pada keyakinan. Itulah pemaparan mengenai permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar dalam bidang pendidikan akibat dari COVID-19. Dengan harapan besar virus ini bisa berakhir secepat mungkin agar kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya seperti sedia kala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.